wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Alhamdulillah, walaupun hujan, saya lihat berukut pakai mantol. Yang tidak punya mobil ya tetap tindak dengan memakai pakaian anti hujan. Ini bagi yang tidak hadir mungkin mengikuti live streaming atau juga nanti akan mengikuti ulang di YouTube. Tapi alhamdulillah yang bisa hadir hari ini mudah-mudahan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Gusti Rasul, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengikuti jalan, melewati jalan untuk mencari ilmu dengan kesulitan, tadi kan ada kesulitannya itu, hujan itu, maka Allah akan sahhalallah, Allah akan memudahkan masuk surga. Padahal kemarin kita sudah bertekad ojo nganti ora mlebu swarga. Sebab kalau tidak surga itu ya neraka. Jadi tembunge ora kok kepengin mlebu swarga ning kudu mlebu swarga. Karena sikap motif kita kudu mlebu swarga, apapun kita lakukan dengan gambaran cepro welo-welo di depan kita itu surga. Dengan ketakutan adanya neraka. Ini yang memotivasi kita untuk beramal soleh, termasuk untuk ngaji di hari Sabtu pagi. Ini untuk tajdidun niat ya, nganyarke niat supaya makin kuat niat kita. Pagi ini kita akan mempelajari tafsir dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Mari kita lihat, kemudian kita baca dulu, kemudian nanti kita tafsirkan. Udah ya, semuanya bisa ngadep Qur'annya atau malah ngadep ini sekarang semuanya. Alhamdulillah, ini Pak Antar sudah buat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini wal fath ini perlu dijelaskan. Wal fath tapi haknya ada. Di situ ada tak mati dan hak yang kita baca sukun karena kita wakaf, kita berhenti. Maka wal fath jangan wal fath tapi wal fath. Wal fath ada hak. Hak itu adalah paling dalam di sini. Wal fath. Ini yang sering salah. Wal fath salah wal fath. Wal fath. Coba wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang sering salah afwaja. Afwaja itu tidak boleh terlalu panjang. Namanya mat iwat, itu hanya 2 ketukan. Afwaja
berhenti, afwaja. Sebab kalau tidak panjang itu afwaj, mati. Jadi itu mendapatkan satu tambahan, satu harokat, afwaja gitu. Afwaja, sok-sok ngono kedawan. Afwaja, waro'a, wa ya jangan wa. Waro'aitan sayadkhulu nafi dinillahi afwaja. Mari. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, tawabanya juga jangan terlalu panjang. Tawwaba. Ba itu walaupun tidak panjang itu sudah panjang. Tawwaba itu sudah panjang. Karena kalau tidak ada mat tawwab begitu. Adanya ba itu mendapatkan satu harokat. Makanya di sini ada dua harokat, yaitu ba dan a. Tawwaba. Terus di sini ada yang berhenti wastaghfir itu begini, kalau berhenti di wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir di dada, mandeknya ning dada karena ada ha di situ. Wastaghfir. Kalau wastaghfir salah. Wastaghfir. Wastaghfir. Coba mari. Di sini ya ha. Makhrajnya ha itu di dada, tapi karena dia waqaf, dia mandek, mati, makanya tidak ha, hu tidak hu. Wastaghfir. Wastaghfir. Fasab, kita berhenti di situ ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mari. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kita sudah memperbaiki bacaannya. Nanti kalau mau mengulang di YouTube-nya, jadi sambil mengulang-ulang begitu. Ini ya sing duwe paket, nek sing ora duwe ya ora iso. Kita ulang-ulang. Sekarang mari kita terjemahkan kata demi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bi apa kemarin? Ismi Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bagus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila. Kalau ada ketika. Kalau ini apabila, jika. Jaa telah datang. Ini fi'il madhi, jadi telah datang. Nasrullah, nasru pertolongan. Jadi dari kata nasoro menjadi nasron, masternya nasron. Nasoro menolong, nasron pertolongan. Allahi apa? Allah. Wa al-fathu kemenangan. Al-fathu kemenangan. Saya ulangi. Iza
jaa telah datang, nasru pertolongan, Allahi Allah, wa dan al-fathu kemenangan. Penjenengan sekarang saya anu Qur'annya, idza jaa nasru Allah wa al-fathu dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sekali lagi menjenengan anunya Indonesianya, idza jaa nasru Allahi wa al-fathu, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini sejarah. Sejarah itu artinya apa? Tarikh. Ini hubungannya dengan al-fathu. Al-fathu itu sebenarnya pembukaan dari fatha, fathan. Fathu pembukaan. Pembukaan apa itu? Pembukaan kota Mekah. Al-fathu juga bisa diartikan penaklukan. Penaklukan kota Mekah. Sejarahnya begini. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah itu kan dikuyo-kuyo mau dibunuh. Bahkan sahabat Rasul dulunya ini sebelum hijrah, bahkan sahabat Rasul banyak yang dianiaya supaya tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokohnya kemarin sudah kita bicarakan, Abu Lahab dengan siapa? Istrinya, dengan istrinya Abu Lahab, anaknya. Jadi memang dikuyo-kuyo sampai puncaknya mau dibunuh. Nah, pada saat itu kemudian Rasulullah hijrah. Hijrah itu adalah pindah ke Madinah, Yatsrib waktu itu. Ini saya ulangi supaya ingat saja, karena ini sudah sama periksa semua. Mbok menawa ana sing urung periksa, itu kemudian kita ingatkan. Rasulullah akhirnya hijrah kemana? Madinah, Yatsrib. Yang sudah tindak haji, tindak umroh mesti juga ke Madinah. Di Madinah Rasulullah mendapatkan dukungan, mendapatkan sokongan, mendapatkan bantuan, karena memang kepemimpinan Rasul terlihat sekali di Madinah itu. Sehingga di Madinah Rasulullah menciptakan kepemimpinan Islam yang sangat handal, sehingga selama di Madinah maka Rasulullah mendapatkan hasil dari perjuangannya. Nah, begitu di Madinah pun orang Quraisy Mekah yang telah mengusir Nabi Muhammad dan orang-orang yang hijrah ke sana, meninggalkan semua barang-barangnya, istrinya bahkan ditinggal, semua benda yang dimiliki ditinggal untuk hijrah. Sampai di Madinah sudah enak di sana, mendapat pertolongan bantuan dari kaum Ansor, namanya kaum Ansor itu orang Madinah yang membantu. Ini masih dikejar dari Quraisy, ini masih dikejar, digeruduk dengan peperangan. Ada perang kok ngeluruk. Coba bayangkan yang pernah tindak haji atau umroh itu dari Mekah ke Madinah itu kan 500 kilo itu. Geruduk ke sana untuk apa? Perang orang Quraisy itu. Sehingga diterima oleh Gusti Rasul, diterima di mana? Di Uhud itu. Namanya perang Uhud. Di perang Uhud itu ya sebelumnya ada perang namanya perang Badar. Jadi tahun kedua hijrah ada peperangan, tahun ketiga ada peperangan, tahun
kelima ada peperangan, akhirnya banyak korban di semua pihak. Nah, karena peperangan ini lalu ada perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah. Saiki ngene, ora sah perang-perangan gencatan senjata. Setuju? Setuju. Kaum Quraisy dengan Gusti Rasul di Madinah ini mengadakan perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah. Di perjanjian itu 10 tahun tidak boleh perang. 10 tahun tidak ada yang boleh melakukan peperangan. Itu namanya gencatan senjata. Orang-orang yang mengikuti Rasul atau partainya Rasul harus dilindungi. Orang-orang yang mengikuti orang Quraisy harus dilindungi, tidak boleh saling perang. Karena banyak yang mengikuti Rasul tapi belum Islam, yaitu apa? Bani namanya. Jadi kelompok-kelompok atau di sana kan apa terdiri dari ya kalau di suku-suku ya, suku-suku ini ada yang mengikuti Rasul tapi belum Islam. Nah ini tetap dilindungi. Sudah perjanjian Hudaibiyah mengatakan begitu. Selama berapa? 10 tahun. Kocap kacarito. Baru dapat 2 tahun. Baru dapat 2 tahun. Perjanjiannya kan tahun 6 Hijriah. Tahun 6 perjanjiannya itu. Tahun 8 baru dapat 2 tahun, mestinya kan sampai 10 tahun. Itu namanya Bani Bakr. Bani Bakr itu yang rombongannya orang Quraisy. Bani Bakr ini menyerang Bani Khuza'ah. Khuza'ah ini rombongannya Rasul. Menyerang, ini perang ini. Lah kok orang Quraisy itu membantu Bani Bakr. Apa yang terjadi? Pelanggaran. Pelanggaran itu disebabkan peperangan antara Bani Bakr melawan Bani Khuza'ah. Lah kok Bani Bakr diwangi oleh siapa? Quraisy. Mongko wis ana perjanjian ora kena saling serang. Lah Bani Khuza'ah kan lapor pada Rasulullah di Madinah. Kami diserang begini begitu. Wah, lah iki wis ora kena dicekeli wong perjanjian iki 10 tahun. Maka Rasulullah membatalkan perjanjian itu. Batal kalau begitu perjanjian. Ora sida gencatan senjata. Wah, dikumpulkanlah relawan mujahid untuk gempur Mekah. Tanda petik ya gempurnya. Karena sudah ada apa pelanggaran perjanjian. Nah, apa yang terjadi? Hebatnya dalam tempo singkat 10.000 pasukan terkumpul, relawan mujahid terkumpul 10.000. Bayangkan 10.000 yo tenan lho. Zaman semono dirembuk aja zaman saiki. 10.000. Anak zaman saiki jamaah haji Indonesia aja yang ke sana 200.000. Zaman dulu kan penduduk belum seperti sekarang. 10.000 berkumpul. Maka 10.000 ini berangkatlah menuju Mekah yang 500 kilo jauhnya itu. 500 kilo kene Bandung, Jawa Barat. Berjalan untuk apa ini? Untuk kenapa kamu menyalahi janji? Orang Quraisy tidak menyangka. Apa yang terjadi? Rasulullah beserta pasukannya masuk kota Mekah. Ngegel kabeh wong Mekah. Ngegel iki ngerti ora ngegel? Ngewel. Mati. Yang dilakukan Rasulullah ke Mekah tidak sesongaran tapi tunduk. Bapak Ibu tahu bahwa Mekah itu adalah tempat lahirnya Rasul. Di Mekah itu adalah Masjid Haram. Di Mekah ada Ka'bah. Maka Rasulullah masuk ke Mekah beserta kaum Ansor dan Muhajirin. Ansor iki sing nulung wong Madinah sing nulung, Muhajirin sing do hijrah kan yo melu ning Mekah ini. Tawaf. Setelah tawaf
Rasulullah kemudian 360 patung gempur semua, dia diremuk pokoknya. 360 ya akeh tenan lho. Patung sing doting grandul di Ka'bah itu dirusak oleh Rasulullah. Setelah itu kemudian Rasulullah berdiri di pintu Ka'bah. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Abu Sufyan itu tokoh yang sangat sangat kunci di Mekah itu. Siapa yang masuk ke rumah masing-masing aman. Begini, kayak tawanan perang mereka, orang-orang Quraisy itu. Coba, apa yang kamu kira akan kami lakukan terhadap kamu? Wes wong Quraisy itu wes tunduk, wes genah mati. Tapi mereka mengatakan, aku maafkan semuanya. Gusti Rasul menyatakan, aku maafkan semuanya. Coba bayangkan ini, maafkan orang-orang yang tadinya menyerang ke Madinah dengan peperangan itu oleh Rasulullah, dimaafkan. Inilah yang disebut Fathul Mekah. Wal fath di sini adalah pembukaan, itu adalah fathan itu pembukaan kota Mekah. Biyen kene iki yo terbitnya Islam dari sini, sekarang telah kembali ke pangkuan, sehingga orang bebas melakukan tawaf, sa'i, haji. Nah, ayat ini turunnya itu di Mina, bukan di Mekah. Ayat ini turunnya di Mina. Jadi ini ayat ini sudah merupakan satu statement dari Allah. Apabila telah datang, idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah ini? Pertolongan Allah itu Quraisy kalah, Nabi menang. Itu pertolongan Allah. Wal fath, dan juga pembukaan. Nabi menang, orang Quraisy kalah. Itu disebut pertolongan Allah, nasrullah. Ingat ini Bapak Ibu, bahwa ini dari pertolongan Allah. Ayo, pertolongan Allah kita lihat sekarang. Kenapa Allah menolongnya kok orang bien-bien? Bok dulu waktu masih baru mulai dakwah, Bilal di Polo begitu kan, Bilal itu dibleki waktu, disuruh keluar dari Islam, disabeti. Dia hanya bilang ahad, dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar. Banyak yang disiksa, Rasul mau dibunuh. Kenapa oleh Allah tidak ditolong waktu itu? Bahwa gak ditolong menurut Islam langsung gampang begitu. Ini artinya bahwa Allah mau mendidik hambanya. Mendidik apa? Supaya hambanya itu tahan banting. Termasuk kita. Dengan sejarah ini kita mendapatkan pelajaran, bahwa dengan tarikh ini kita mendapat pelajaran bahwa pertolongan Allah itu tetap diberikan. Janji Allah itu pasti. Tapi kapan waktunya? Kemudian di mana tempatnya? Bagaimana bentuk pertolongannya? Allah yang menentukan. Kalau kita kemudian kesusu, namanya ajalah, itu setan. Al-ajallatu minasyaiton. Kesusu itu gaweane setan. Supaya tahan banting, Allah menolong memang. Intang surullah yang surukum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Pasti itu. Kadang-kadang kita juga
mun heran, kok kesulitannya dakwah di sini kok angel men wong iki. Dijak ngene ora gelem, jak ngene ora gelem. Sampai kadang-kadang ada yang azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, makmume ora eneng, balak dolin kok ana swara amin, balak ditoleh wonge ora eneng. Umpama lho itu jebul disiki le lunga. Kok angel ngene iki. Nah ya memang pertolongan Allah itu diberikan salah satunya adalah juga untuk mendidik hambanya supaya tahan banteng ngulet. Rasul saja begitu kok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjuang sampai berapa? Mekah Madinah kan 22 tahun itu. 22 tahun. Pertolongan Allah datang. Sampai mungkin ya kalau orang yang tidak sabar itu kayak iki kapan le teko pertolongan Allah iki kok koyong ini terus. Allah ingin mendidik supaya kita ini melewati proses dengan sabar. Proses, tembung proses. Godhog wedang kuwi prosese dadak kemrengseng dhisik lagi umum. Lah nek sing ora sabar digejleke genine, ya tetep nek urung mangsane umum ora umum. Kita kadang-kadang punya penyakit namanya simsalabim mistis. Apa-apa ki karepe sadhet saknyet, lali nek donya ki nganggo proses. Gedang arep mateng ya kudu nganggo diimbu. Arepe mentas dina mateng. Lah ya engko sik. Hati-hati dengan penyakit itu. Proses itu dilewati dengan sabar. Rasulullah dengan sabar melakukan itu. Peperangan demi peperangan dilakoni itu. Apa namanya? Gencetan demi gencetan dilakoni dengan sabar. Dengan sabar. Iya, wong Jawa ku ora sabar, sing tak gumune kuwi tangan ora kuat, ilat kok kuat. Kuwi lho wedang panas kuwi lho. Tangan demokne lara, ning nek ilat kok kuat. Ning ya nek wis tuwa untune lho kuwi sing rompol. Mbok yo sabar. Sampai Rasulullah mengingatkan bahwa makruh hukumnya meniup makanan yang masih panas. Berkon sabar, lewati proses. Rasulullah melewati proses. Pertolongan Allah pasti datang. Dan harus yakin loh ya. Tentang pertolongan Allah itu harus yakin. Jangan ada yang ragu tentang pertolongan Allah. Makanya kita diperintah untuk selalu mohon pertolongan pada Allah. Kemarin dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi Rasulullah membuka rahasia. Kalau mau pertolongan cepat datang dari Allah, kan pertolongan itu problem solving kan? Problem solving itu pemecahan masalah itu bisa pecah nek salah satunya dengan pertolongan Allah. Nah, itu Rasulullah memberi kuncinya begini, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Cepat lagi, ini gede baik rahasia. Jadi kalau ingin pertolongan Allah itu datang, apa yang kita lakukan? Menolong. Dan saya kira kalau yang normal itu kalau bisa menolong saudaranya itu kan bahagia. Jadi kalau membahagiakan orang lain itu sebenarnya membahagiakan diri sendiri. Ingin hidup bahagia, bahagiakan orang lain.
Siapa itu? Salah satunya orang tua, kedua orang tua. Terus orang lain, sanak saudara, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, sanak saudara, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Jadi pertolongan Allah itu pasti ada, dan kita selalu ingin untuk mendapat pertolongan Allah itu ketika kita melaksanakan hal yang amal soleh. Nah, amal sing ora soleh sing nulung sapa? Setan. Ingat surat An-Nas kemarin, setan itu nek ana wong arep nglakoni elek di sini yuwas wisu, dadekke wae begitu. Asal sudah begitu, pertolongan setan akan datang, terus dimotivasi, diiming-imingi yang jelek-jelek. Jadi kalau orang Quraisy dan orang Gusti Rasul perang, itu yang di sini dari Rasul ini pertolongan Allah, yang Quraisy pertolongan setan. Allah musuh setan. Tapi kok waktu perang Uhud itu keseser umat Islam kalau begitu pertolongan Allah tidak datang? Oh tidak. Allah juga kadang-kadang ingin menunjukkan bahwa ada kalanya orang kafir itu unggul, tapi itu ada kalanya akhirnya tetap mesti kalah. Akhirnya harus begitu. Kita lihat semuanya, Fir'aun seperti apa itu, akhirnya juga kalah. Inilah yang perlu kita ambil pelajaran dari surat An-Nasr ini. Jangan kita ini megah proses, jangan. Itulah mungkin yang menjadi penyebab Gunung Kidul banyak bunuh diri itu, karena apa? Kurang daya tahan melewati proses, kurang daya tahan. Lalu ngucuri tali sepatu kok karo muring, lah ya malah kenceng toh. Itu karena kurang mengikuti proses. Ya prosesnya diikuti, dilewati. Semua kegiatan amal soleh itu harus diiringi dengan kesabaran. Makanya di Al-Baqarah Allah menyebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ada Nabi Musa diuncalke tongkate dadi ular. Nah, kalau kita kan proses hukum alam tetap dijalani, orang kayak ujuk-ujuk dadi ular, ya enggak bisa. Tetap proses. Cintailah proses. Mari kita nikmati proses kehidupan ini dengan apa? Dengan sabar, bisobri, wassalah, dan sholat. Sholat itu doa, sabar itu usaha. Ono usahane, ono doane. Zikir pagi, zikir petang isinya doa lo ya. Tadi pagi mungkin sudah sama zikir, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku mohon kepadamu hari ini isinya kebaikan. Nah, minta pertolongan Allah supaya hari ini kebaikan datang. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa ma ba'dahu, juga sesudah hari ini kebaikan. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari wa a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Ya Allah, aku mohon dijauhkan dari kasali, keset. Ini yang datang ini karena apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah. Ora diparingi keset. Arep adem biur dados, sing adus lho, nek sing ora adus ya. Tidak diparingi keset, artinya apa namanya, sregep, ada semangat.
itu pertolongan Allah, karena juga minta, memang harus diminta itu, ya Allah jauhkanlah saya dari keset, wasu'il kibari, dan jauhkanlah saya dari buruknya masa tua. Wah, masa tua itu kalau tidak diminta, mohon pada Allah supaya masa tua tidak buruk. Tua-tua jadi repotnya anak putu, nek iso tua yang mandiri begitu, manula mandiri, wah, jadi sopo seneng aku ki nganggo saiki. Apa? Manula yang mandiri. Ora apa-apa kae, jikono kae. Oh, kruyuk lelara angger ora tau obah ora apa-apa jikono. Nasrullah, pertolongan Allah. Kita terus minta pertolongan Allah itu, tapi juga tetap lakonono sabar. Sabar itu apa? Proses. Aja kokian sebut. Salah satu ciri sabar itu ora kokian sebut. Sebut ini loh apa? Sabar. Sabar ya neng. Allah kula nyuwun, Allah kula nyuwun pitulungan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza apa tadi? Jaa, telah datang nasru Allahi wa al-fath, dan kemenangan. Nah, kita sudah membicarakan tentang ayat yang pertama. Ini hanya 3 ayat. Hanya 3 ayat. Sekarang yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wadan. Ra'aita, kamu melihat ya. Tulisannya melihat, tapi dulu saya diberitahu oleh bu guru, saya melihat, bahasanya melihat, walaupun tulisannya melihat tapi melihat bahasanya ya manut. Ra'aita, kamu telah melihat. Ini fi'il madhi, makanya telah. Kamu telah melihat. An-nasa, manusia. An-nasa, manusia. Yadkhuluna, sama masuk. Sama kok pakai sama? Karena banyak. Maksudnya banyak. Yadkhuluna, hum yadkhuluna, mereka sama masuk. Mereka masuk. Yadkhuluna, sama masuk. Fi, di dalam. Kemarin sudah fi di dalam. Bahasa Inggrisnya in itu di dalam. Nek ala di atas, on. Ala itu on. Nek fi in. Fi dini agama. Allahi apa? Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Periksa berbondong-bondong itu apa? Berjamaah, berbuyun-buyun, berombongan, berombong-rombongan. Piye sing bener bahasa Indonesianya? Lagi nek rombong loh. Berbondong-bondong, berombong-rombong. Berbondong-bondong. Wadan, saya ulangi ya, wadan. Ra'aita, kamu telah melihat. An-nasa, manusia. Yadkhuluna, sama masuk. Fi, di dalam. Dini, agama. Allahi, Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Wa apa? Ra'aita, kamu telah melihat. An-nasa, manusia. Yadkhuluna, sama masuk. Fi, dini, agama. Allahi,
afwaja, berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu telah melihat manusia sama masuk di agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini kan apa namanya, Fathul Futuh ini tahun ke-8, tahun 8 Hijriah. Jadi sakwise hijrah, hijrah itu tahun pertama. Neng Medin, peristiwa hijrah itu tahun pertamanya itu pas hijrah itu. Ini tahun 8, jadi 8 tahun setelah hijrah. Itu tahun ke-9, tahun ke-9-nya itu banyak sekali utusan-utusan dari kabilah itu datang. Untuk apa? Menyatakan masuk Islam. Makanya ini berbondong-bondongnya Ibu. Tahun ke-9, jadi tahun 8 Fathul Futuh, pembukaan, tahun pembukaan. Ini tahun ke-9 berdatanganlah mereka. Berdatangan untuk apa? Untuk masuk Islam. Masya Allah ya. Nek dakwah ini harus berhasil ya. Dakwah kalau sudah berhasil, wes akhirnya Yaman semua masuk, Jazirah Arab itu masuk Islam semua, Islam semua. Jazirah Arab Islam semua, semua kabilah-kabilah Islam semua. Itu tahun berapa? 9. Maka di sini dicondro, wara'aitan nas, kamu telah melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Inilah agama Allah. Apa ini sebabnya? Ya banyak. Ya biasanya nak ngono kuwi to nek wis ana sing menang ya kayak kabeh do rupiok. Mungkin ini juga kesadaran, atas kesadaran diri. Karena ingat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Tidak pernah memaksa. Bahkan ketika telah menang di Fathul Futuh dan tahun ke-8, Rasulullah tidak memaksa masuk Islam. Mereka masuk Islam dengan kesadarannya sendiri. Wah, sebenarnya mereka menerima Nabi Muhammad SAW itu pribadinya tuh sangat indah, sehingga begitu mau ikut itu kan ya ono sing wedi, ono sing apa namanya gaya, apa namanya itu gengsi. Seperti Abu Jahal itu kan gengsi, itu dia itu gengsi, masa aku melu Nabi Muhammad, orang gelem. Tapi hatinya itu percaya. Begitu suasananya aman, kepercayaan yang tadinya gengsi-gengsi hilang semua. Masuk mereka berbondong-bondong. Ini Bapak Ibu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa dakwah itu memang harus dengan kebijaksanaan. Kenapa Nabi memecah berhala kok tidak dulu? Bos kayak biar dulu bro tidak. Mesti menunggu saat yang seperti ini. Dulu hanya ajaan, himbauan, apa namanya itu, dengan sampai ada ayat yang mengatakan ini soal kebijaksanaan ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Bijaksana. Hikmah itu bijaksana. Empan papan. Nek wong do ngelih salat sik, pemangan sik. Bijaksana.
sih, penting salat. Lihat salat kelingan mangan. Lebih baik mangan kelingan salat. Itu bijaksana begitu. Dengan bijaksana. Nah, yang kedua dengan cara bijak. Yang kedua apa? Mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu apa? Dengan contoh yang baik. Dengan contoh yang baik. Sekarang namanya bilhal. Ya, kalau di Muhammadiyah itu sekarang apalagi lazismu membagi apa macam-macam itu termasuk mau'izatil hasanah itu. Atau dengan bijaksana juga. Jadi nek wong kekurangan dijak salat gitu, wah ora mikir mangan we angel begitu misalnya, maka dengan bijaksana ya beras, santunan. Lalu yang sakit dengan didakwai dengan apa? Adanya rumah sakit, PKU dan seterusnya. Ini yang pelajaran yang kita ambil dari Rasulullah seperti itu. Bijaksana, step by step. Maka yang kita lakukan juga begitu. Dakwah itu hendaklah tiru Rasulullah. Jangan bueng. Dakwah urung-urung wis muantemi wong. Begitu teko elek-elek begitu ya sesuk ora teko meneh. Makanya kalau Pak AR dulu, Pak AR itu kan tokoh PP Muhammadiyah yang paling fenomenal karena beliau itu kalau dakwah itu apa? Sareh, sejuk, sabar, merangkul tidak memukul. Ono istilah sing do dienggo saiki. Merangkul tidak memukul. Itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan itu ditiru zaman Pak AR Fakhrudin kan begitu. Enggak pernah ngomong kayak kuwi bengkong orang ngono. Iki jejeg kok. Ora kuwi bengkong, ning iki jejeg. Iki jejeg kira anjur orang arane nek kuwi bengkong. Ning iki jejeg. Ya kadang-kadang orang yang sensitif ya sok isih mangkel. Padha karo ngandani liyane bengkong gitu. Ya tunggale nek cara dulu ada teman saya yang mangan kancane wis entek, dheke urung entek dhewe. Jadi makan begitu, kancane wis entek, dheke isih urung entek. Terus takoni, "Kowe iki le mangan kok kancane wis entek urung entek?" Terus le jawab piye? "Nek aku tak mamah kok." Ngono kuwi. Apa padha karo liyane dianggep bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Ajaklah diskusi dengan cara yang baik. Kalau orang-orang itu kritis, itu aja didakwai nganggo apa? Nganggo ceramah. Wong kritis dakwai ceramah mah itu diskusi. Ini juga termasuk kemampuan metodologi. Kalau dakwah ora iso ceramah, aja nganggo ceramah, omong-omongan wae. Kan ada orang tipe-tipe orang memang tipe yang tidak bisa ceramah, ya jangan ceramah. Ora iso ceramah. Jadi mainkanlah kartu yang terbaik darimu gitu loh. Kartumu yang baik itu apa? Aku kuwi nglembuk kartuku sing apik lah ya kayak omong-omongan namanya diskusi. Diskusi dengan cara yang baik. Ini yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa apa tadi? Ra'aita an-nasa yadkhuluna sama masuk fi di dalam dini agama Allahi afwaja berbondong. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Yaitu tahun ke berapa? 9.
Sekarang ayat terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ini yang rawan kana itu kadang-kadang panjang. Kana tawwaba, salah. Kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Fa sabbih, tasbihlah, maha sucikanlah, tasbihlah. Tasbih itu bahasa Arabnya, tapi terjemahnya maha sucikanlah. Sucikanlah. Fa maka sabbih, sucikanlah. Maksudnya sucikanlah Allah. Bi dengan hamdi pujian. Rabbika, Rabbi Tuhan, kamu, Rabbika Tuhanmu, Rabbi Tuhan, kamu. Nah, itu kata ganti untuk apa? Tunggal, kamu tunggal. Kalau jamak ini tunggal, Rabbika. Yang dimaksud di sini jeung Nabi. Rabbika, Tuhanmu. Wa dan istaghfirhu, mohonlah ampun. Hu kepadanya, Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Inna sesungguhnya, dia siapa? Allah. D-nya besar. Kalau menulis dia itu dia Allah, D-nya besar. Innahu sesungguhnya, Allah, kana adalah. Kana itu menjadi adalah saja. Sejak kemarin kita memakai kana. Ada yang mengartikan keadaan. Kana adalah. Tawwaba, penerima taubat. Tawwaba, penerima taubat. Saya ulangi. Fa maka sabbih, sucikanlah, bi dengan hamdi pujian, Rabbika Tuhanmu, wa dan istaghfirhu, mohonlah ampun kepadanya, innahu sesungguhnya dia, kana adalah tawwaban, penerima tobat. Terjemahnya, maka sucikanlah dengan pujian kepada Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia Allah adalah maha menerima tobat. Di sini perintah untuk menyucikan Allah, caranya dengan memuji dan mohon ampun. Dua caranya menyucikan Allah dengan dua cara. Piye toh? Kok dadi Rasulullah kok diperintah begini? Ini perintahnya pada Rasul ini. Ini kan semuanya ini Rasul, kamu itu Rasulullah. Waro'aita, kamu sudah melihat tuh Rasul. Hei Rasul, hei Muhammad, kowe wis weruh. Sekarang begini, hei Muhammad, sucikanlah. Ngono lho. Sucikanlah Tuhanmu. Lha nyucikan piye? Nganggo loro. Dengan memuji dan istighfar. Ini juga kita semua juga harus melakukan loh ini. Sukses, berhasil, wajah mabuk. Euforianya kaya nek wong iso ngegolke kae. Ngegolke joget begitu toh. Sampai ya kalau
pilihan apa-apa ki nek sing ora dong ora terus nek kalah ngamuk, nek menang mabuk, kan begitu toh? Awas jangan begitu. Nek menang sucikan Tuhanmu dengan apa? Memuji dan istighfar. Memuji dan istighfar. Saya ulangi, memuji dan istighfar. Memuji itu apa? Memuji itu syukur. Istighfar itu apa? Istighfar itu kekurangan kita. Jadi nek ono apike kita memuji Allah, nek ono eleke kekurangan saya mohon ampun. Dalam setiap proses kan selalu ada toh kekurangan-kekurangan, kesandung-kesandung itu. Maka begitu sukses kita melakukan dua, puji Allah, istighfar. Puji Allah, istighfar. Le memuji karena bersyukur, le istighfar karena kekurangan. Lah Rasulullah saja setiap hari istighfarnya 100 kali kok. Awake dhewe iki njaluk ngapura lho, dosaku apa kok ana sing ngono? Nyampar-nyandung dosa itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, selalu kita selesai melakukan itu memuji istighfar. Memuji istighfar. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasul akan sedo. Bahwa Rasul akan sedo. Setelah 180 hari dari ayat ini turun, sedo. Dan kenapa begitu? Karena tanda-tandanya itu istighfar. Setiap akhir kan istighfar. Habis sholat apa? Astaghfirullah. Habis kajian ini apa? Istighfar. Ya toh? Jadi setiap habis kok istighfar. Oh nek ngono istighfar iki berarti Yaman wis mlebu Islam, sak jazirah Arab mlebu Islam, nek ngono wis rampung iki. Nek ngono Rasul bakal sedo. Dan betul 180 hari setelah ini Rasul meninggal. 180 hari. Karena setelah ini masih ada ayat-ayat yang turun. Ini satu surat terakhir ya, satu surat, 3 ayat satu surat terakhir ini. Surat pertama yang turun satu surat Al-Fatihah. Satu surat yang turun terakhir ini. Setelah ini masih ada turun ayat-ayat al-yauma akmaltu lakum. Terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan masih 3 ayat lagi, 1 2 3 4 ayat lagi, tapi tidak satu surat. Nah, baru kemudian 181 hari kemudian Rasulullah. Nek ngono istighfar ki wis arep mati. Ora ngerti awake dhewe mati kapan. Tetap istighfar. Apa tadi? Memuji dan istighfar. Dua-duanya dilakoni. Sukses. Alhamdulillah. Astagfirullah. Jamnya sudah rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Pak Yamari yang telah menyampaikan kajian surat An-Nasr pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memahami, diberikan daya Allah untuk mengamalkannya. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 6 surat yang sudah kita kaji bersama. Semoga tetap dikuasai yang surat-surat kemarin. Informasi bahwa infak yang terkumpul pada pagi hari adalah 1.265.000 rupiah. Alhamdulillah. Marilah kajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.